Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Malam hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti malam hari ini, bintang tamu yang juga sudah di samping saya adalah seorang penyanyi, seorang artis, Ica. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Kamu pernah punya konflik sama mantan pasangan? Iya. Gimana ceritanya? Iya. Jadi aku sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Tapi dia tetap nyari tahu aku sama orang-orang terdekat aku, dan itu ganggu banget sih. Waktu itu putusnya kenapa? Putusnya itu gara-gara beda prinsip. Beda prinsip. Beda prinsip. Bukan karena ada orang ketiga? Tidak. Beda prinsip, tapi udah diselesaikan secara baik-baik, tapi dia nggak bisa terima. Gitu. Oh, berarti nggak baik-baik dong kalau masih ada yang nggak terima? Menurut aku sih, aku udah menyampaikan dan menjabarkan maksud aku dengan baik, cuma dianya belum bisa terima sampai saat ini. Sampai saat ini masih suka neror kamu? Yap. Apa aja yang dia lakuin? Terornya seperti apa? Terornya nanya-nanya ke teman, abis itu suka stalking media sosial aku. Kayak gitu-gitu sih. Terus dia malah sampai bikin fake account buat neror aku via DM Instagram. Kamu sendiri udah punya pasangan lagi? Belum. Yang deket tapi ada? Yang deket ada. Dia keganggu nggak soal teror mantan kamu itu? Aku nggak cerita sih. Oke, baik. Iya, karena nggak penting juga kan. Betul sekali. Iya. Itu langkah yang paling bijak Iya. sih. Mudah-mudahan terornya segera berhenti, selesai, dan kamu bisa melanjutkan hidup dengan bahagia ya. Amin. Ica, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang merasa anaknya berubah dan menjadi durhaka. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Winda. Apa syaratnya? Naik out, jadi naik out, jadi naik tapi harus pindah sekolah gitu. Naik tapi harus pindah sekolah. Karena apa, Bu? Ya itu karena bolosnya itu, Mas. Karena dia sering bolos. Saya tidak tahu, dari rumah dia berangkat sekolah setiap hari, saya kasih uang jajan, ternyata dia tidak sampai ke sekolahan. Nggak taunya dia tongkrongan sama teman-temannya. Ngapain di tongkrongan itu? Nggak tahu lah, seperti ya ngerokok atau nggak tahu juga kenapa di luar sana itu. Itu SMP? SMP kelas 1. Terus? Nah, itu ketika gurunya bilang anak saya harus naik tapi dengan naik out, saya kaget di situ, Mas. Karena saya merasa setiap hari anak saya urusin setiap pagi, dia sarapan, pakaiannya, uang jajannya, gitu. Tapi dia tidak sampai ke sekolah. Aduh, Mas, saya malu sekali. Setelah itu saya udah memohon sama Pak Guru supaya anak saya tidak naik out, tetap sekolah di situ gitu, tapi tidak bisa. Akhirnya pindah. Saya cari ke SMP lain. Waktu itu juga sudah diterima ya, dengan persyaratan kita harus membayar seperti awal lagi ketika pendaftar pertama. Oke, saya bayar. Di situ dapat dia sekolah 1 bulan kurang lebih. Habis itu ya begitu lagi. Ada bolos baru bulan pertama dia sudah mulai bolos. Jadi sebenarnya ini kenakalan soal bolos sekolah, Bu. Iya. Dari SMP. SMP. Sekarang udah SMA. SMP sempat pindah 3 kali. Oke, SMP pindah lagi. 3 kali. Pindah kali sekolah juga. Nah, SMA? Sudah SMA, saya pikir saya memasukkan anak saya ke SMK yang lebih favorit. Terus? Saya pikir dia akan berubah. Ternyata? Sedikit disiplin, ternyata justru makin di SMA ini dari kelas 1 semester 2 yang saya rasakan paling ini, dia sering tawuran. Bahkan dia ngajak-ngajak temannya, dia provokator temannya gitu. Sampai naik kelas 2 saya dipanggil sama gurunya. Sering bahwa ada orang tua wali murid yang lain yang lapor ke gurunya bahwa anak saya ini sering memalak teman-temannya gitu. Jadi otomatis saya malu banget, Mas. Oke.
Ibu sebenarnya pernah cerita nggak sih soal ini? Maksudnya gini, ibu pernah marahin anaknya nggak? Aduh Mas, udah capek ketika saya dengar Pernah guru. ngasih tahu gitu. Tanggapannya gimana begitu ibu kasih tahu? Iya, dia awalnya diam, iya, tapi ya kelakuannya nggak berubah seperti itu lagi. Diam tapi tetap. Tapi tetap. Oh. Gitu. Sekarang udah lulus SMA? Sudah lulus SMA. Sudah lulus SMA, naik ke kuliah. Perkuliahan ya, perguruan tinggi. Di situ saya merasakan, aduh, yang luar biasa. Puncaknya ini, bahkan dia sampai berani melawan ibunya dengan kata-kata yang kasar. Ini ya mungkin pas 3 tahun belakangan ini masa kuliah dia punya pacar, entah entah karena pengaruh pacarnya itu atau memang anak saya yang bandel karena di luar gitu, terpengaruh teman-temannya. Kita akan coba cari jawabannya ya. Apa harapan ibu datang ke sini? Saya ingin menanyakan sama Mas Roy, apakah anak saya ini benar-benar murni karena pengaruh teman-temannya atau pacarnya, atau memang ada sesuatu gitu? Ada sesuatu. Ya kasihan sekali ya Bu ya kalau dari kecil. Iya. Seperti itu. Dia sering menyalahgunakan uang sekolah, uang bayaran, uang semester. Uang sekolah dipakai. Iya. Saya tidak tahu Mas, selama ini saya bayar lancar, ketika dia minta uang saya bayar lancar. Tapi suatu saat kita dipanggil sama gurunya ternyata sama sekali tidak ada bayaran. Saya mau tanya Bu, tanggapan bapaknya gimana? Aduh, sudah marah sekali, bapaknya pun sudah capek. Sudah Ini capek. anak sematawayang? Enggak, ada adiknya. Adiknya gimana? Adiknya Seperti itu juga? enggak terlalu. Enggak seperti Enggak itu. seperti itu. Enggak. Adiknya justru baik. Baik, jadi ibu apa nih? Mau apa dengan datang ke sini? Saya pengen menanyakan kenapa anak saya bisa Kenapa seperti anaknya ini. seperti ini ya? Oke, mudah-mudahan bisa lebih baik ya Bu ya. Iya, iya. Kami akan ajak ibu untuk Iya. bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Winda, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1969 dan mendiami nomor rumah 31. Sosok wanita yang penuh tanda tanya dan menyimpan banyak misteri. Saya merasakan dirinya sangat memiliki aura negatif yang pekat. Ia terjebak oleh masa lalu. Saya merasa semua ini ada hubungannya dengan kesedihan yang ia alami sekarang. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Hai, saya Roy. Kamu Ica. Ica. Hai Ica. Hai Kak Roy. Salam kenal. Salam kenal. Saya berhadapan dengan Ibu Winda Iya, dengan tanggal lahir 25 bulan 10 1969 iya, dan nomor rumah 31. iya betul. Ibu Winda ini anaknya sudah kuliah, artinya seumuran itu. Tapi dari SMP tuh selalu bandel, ada aja dari mulai bolos sampai dikeluarin dari sekolah, terus sampai tawuran, terus sampai ya pas sekarang-sekarang ini bahkan sampai ngelawan dan mengeluarkan kata-kata kebun binatang ke ibunya sendiri. Nah makanya sebenarnya ingin tahu ada apa sih, kenapa anaknya seperti ini. Gitu ya ampun. Bapaknya udah hampir bisa dibilang lepas tangan, menyerah. Namanya siapa Bu anaknya? Ibu ajak nggak? Ya, Ibu ajak ke sini nggak? ada. Sama pacarnya juga saya ajak sini. Oh sama pacarnya Iya. Ibu ajak. Nah ini sejak kuliah ini soalnya pas punya pacar takutnya berubah karena pacarnya juga Iya. atau karena teman-temannya gitu. Kita sembunyikan nama aslinya ya Bu. Identitasnya kita sembunyikan. Kita ganti dengan nama Dino seperti Ibu pakai nama Ibu Winda. Iya. Ibu Winda. Oke. Gimana Roy? Kalau dilihat apakah kenakalannya Dino ini masih wajar? Enggak, oke. Sudah wajar. Bapaknya pernah bilang apa ke Ibu? Bapaknya sempat sampai marah sekali, bahkan memukul. Begitu, bapaknya sampai lepas tangan karena takut khilaf. Keseringan memukul anaknya gitu. Sudah kamu urus saja tuh anaknya. Ibu Winda, hal yang paling keterlaluan, kebandelan apa yang dilakukan oleh Dino yang menurut Ibu ini sangat keterlaluan?
Ini ketika ikut tawuran. Tawuran itu ya Allah, banyak anak-anak yang luka karena dia. Jadi orang tua rame-rame datang ke saya, Mas. Kan katanya anak saya ini adalah otak tawurannya ini. Sebagai provokator ini. Jadi banyak yang kena luka-luka, jadi saya harus mengganti biaya rumah sakit mereka. Ketika itu saya dalam keadaan lagi turun lah ekonominya, Mas. Oke. Terus akhirnya ibu mau nggak mau harus ganti? Iya, ganti. Anak itu berarti bisa disebutkan anak yang durhaka. Iya, bisa jadi karena bahasa dia ke orang tua tuh selalu dengan kasar, binatang-binatang tuh keluar. Kau pernah beda pendapat nggak sama ibu? Pernah, sering sekali. Biasanya gimana tuh? Perbedaan pendapat karena apa dan gimana kalian menghadap Iya. apa namanya? Oke, kebetulan sepertinya umur saya sama umur anak ibu nggak jauh ya Bu, karena saya juga baru semester 2, jadi memang pertentangan itu sering banget sih Kak. Cuma abis itu kalau udah beda pendapat, ngobrol, awalnya ngobrol, terus lama-lama nadanya naik, abis itu nangis berdua, abis itu kalau udah cooling down dulu, mah stop dulu ya sampai sini. Besok kalau misalnya sudah dingin, baru kita bicarakan lagi. Biasanya seperti itu sih Kak, dan selesai. Begitu memulai bicara lagi, itu apa yang dibicarain? Untuk menyelesaikan masalah atau tutup ya udah nggak usah, anggap ada? Lebih ke, kan kita kalau misalnya baik-baik tapi ada unek-unek juga nggak baik ya Kak ya. Jadi aku tetap selesaikan, mah maunya aku seperti ini. Jadi mama, aku minta tolong, mama maunya seperti ini, oke aku mengerti. Cuma aku minta pengertiannya mama juga, seperti itu sih Kak. Inisiatifnya dari kamu atau dari mama? Biasanya sih dari mama, karena aku anaknya agak gengsian buat. Oke, jadi yang ngajak mulai ngobrol, Mama. untuk selesai masalah semua. Ibu pernah coba nggak melakukan cara ini ke anak ibu? Sudah sering, Mas. Sudah sering? Sering. Ajak bicara baik-baik. Sudah. Saat diajak bicara apa yang terjadi? Iya, dia itu kayak gitu selalu menyangka ketika saya ngomong, dia tuh belum selesai ngomong sudah sekang. Apa sih mah? Mama nih banyak bawel banget sih gitu. Mungkin karena laki-laki ya Kak ya. Bawel banget sih mah, banyak ngomong gitu selalu. Jadi kita dibentak gitu sebelum selesai pembicaraan. Jadi nggak ada titik terang gitu? Iya. Kau mau ketemu anaknya, Pak? Mau sekali. Penasaran saya seberapa belagunya dia. Om Don, boleh minta tolong dicariin namanya, kita ganti dengan nama samarannya Dino. Terima kasih Om Don. Oke, anaknya sekarang kuliah. Dia nggak pernah kasar sama ibu secara fisik kan? Iya, mendorong itu sering kayak gitu. Dorong sampai Iya, jatuh? karena dia minta uang. Saya bilang sabar nak, sabar, mama belum ada uang. Oh. Kalau saya Roy Kiyoshi, Aduh nak, kenapa sih kamu kasar begitu nak? Ibu ngapain sih bawa saya kesini? Jangan kayak gitu nak. Saya malu. Jangan kasar kayak gitu dong nak. Sini. Mama sayang sebenarnya sama kamu. Oh, kamu kasar begini sama mama. Ditahan. Ibu mau ngomongin saya. Astagfirullahaladzim. Saya malu sama teman Begini saya. Kak Roy, kelakuan anak saya seperti ini. iya saya tahu. Enggak di luar, apalagi di rumah. Di luar pun seperti ini. Siapa lagi mereka? Mas, namanya kita ganti dengan Dino aja ya, biar Iya. kita sembunyi identitasnya ya dengan nama Dino. Ya Mas ya. Mas Dino, ibunya ini datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini mau curhat sebenarnya masalah hidupnya, yang dia sayang sekali sama anaknya yaitu Mas Dino. Tapi anaknya sepertinya nggak tahu kalau dia disayang oleh sang ibu. Gitu, sering tawuran, lalu kasar, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke orang tua, terus juga nggak pernah dengar. Makanya malam hari ini
beliau mau tanya ke Roy Kiyoshi untuk minta solusi. Emang lu semua siapa? Hah? Gini. Lu semua siapa? Dino, Urusin aja Dino. hidup lu sendiri. Nggak boleh kayak gitu, Dino. Gini. Orang ya kalau dulu kita ngebantah orang tua, rezeki kita kelak seret ya. Iya. Tapi kalau kita baik sama mama, sama papa, baik, kita dimudahin loh jalannya. Bodo amat. Aku percaya itu sih sebenarnya. Apapun yang kamu mau selalu mama turutin, Dino. Kamu berubah sedikit kenapa sih? Mama ini ya? Nggak rewel kasihan banget. sama mama selama ini. Mama urusin hidup mama sendiri aja. Ya, kalau kamu bukan anak mama, nggak bakalan mama mau turun seperti ini, Dino. Aduh, aku pusing ini. Udah, pulang aja. Ini mama rasa ini karena ceweknya ini, Mas. Karena ceweknya ini. Ini karena pacarnya ini, Mas. Ibu jangan bawa pacar saya. Ini. Udah. Selama ini kamu kasar tapi tidak seperti ini. Ini lebih parah ini, Mas. Ini karena pacarnya nih seperti ini. Kalau Ini dia berubah. dengar, dia pasti marah sama ibu. Masa bodoh. Mas Dino, sabar dong. Kita juga laki-laki, saya tahu gimana nggak kasar. rasanya gitu loh kalau diprotes hubungan kita sama pacar. Tapi bukan berarti bisa kasar kayak gitu, apalagi dilihat banyak orang. Mas nggak tahu apa-apa tentang hidup saya. Saya pernah seumuran Mas Dino belum pernah seumuran saya. Iya. Mas urusin aja hidup mas sendiri. Kita coba bantu ibunya loh, kasihan. Saya nggak peduli. Ya udah, pacarnya di mana? Kenapa Kita sih panggil kamu aja ya. begitu, Dino? Mau nggak? Kita panggil pacarnya. Saya malu kalau sampai dia datang ke sini. Nggak ada kata malu. Sekarang Saya kalau malu. kamu Mau memang ditaruh di mana ini, muka saya? kalau kamu tetap seperti ini, saya detik ini juga masa minta dia putusin hubungan dengan pacarnya. Enggak, ibu juga sabar. Ibu juga pikir ibu siapa? Ini nggak ada Saya udah 3 tahun sama Ya dia. Allah, Dino, ini mama kamu, nak. Ibu. Mama saya- yang sudah membiayai kamu selama ini, Dino. Apapun keinginan kamu, mama turutin. Malu. Ibu sabar juga ngadepin yang seperti ini karena kalau enggak malah makin meledak. Ibu tahu pacarnya siapa namanya? Om Don, namanya. Tolong boleh diundang ke sini. Pacar lo gue masukin ya, kita aja ngomong sini ya. Ini malu ini saya bisa malu sama temen saya bu. Enggak. Kan kita Saya bisa sembunyi. malu, Bu. Ini harus Kita diselesaikan, disembunyiin. mama. Sudah. Boleh masuk, Udah, silakan. ayo. Masuk aja. Enggak, Dino. Jangan kasar dong. Dino. Kira bisa ngomong nggak sama pacarnya? Ini gara-gara kamu nih anak saya jadi begini. Kamu sih, ibu kamu jadi nyalain aku kan? Udah kamu tenang aja. Ini biar urusan saya. Duduk dulu boleh, duduk dulu boleh. Aku Ibu udah boleh duduk bilang. di sebelah sana, Bu. Jadi nyalain aku kan? Ibu duduk di sebelah sana. Tenang dulu. Ibu sebelah sana. Duduk ya. Silakan. Namanya kita ganti ya dengan nama samaran ya. Kita duduknya aja berantakan ini. Iya. Oh. Oh di sini dulu deh. Ya. Kita ganti Amel. Bahaya sama. Ada Dino, Amel, dan Ibu Winda. Ibu Winda ini tahu kan ya kamu ini mamanya dari pacar kamu ya? Oke, udah pernah ketemu sebelumnya? Udah berapa lama pacaran sama Dino? Ya 3 tahun. 3 tahun. Oke, selama ini hubungan kalian sama ibunya Dino gimana? Hubungan kamu terutama? Sebenarnya baik-baik aja, cuman ibunya selalu menyalahkan saya, Mas. Menyalahkan apa? Kalau Dinonya tuh bandelnya karena saya. Emang Karena Dino gimana? saya pikir gini loh, Mas. Selama ini dia kuliah, saya baru tahu ketika dosennya bilang dia itu tidak pernah membayar Masuk. uang semesternya. Oh, nggak pernah bayar uang Iya. semester. Dan mungkin selalu jalan sama ini. Gitu. Loh. Di rumah dia juga sering begitu, Mas. Saya menemukan botol-botol minuman. Amat. Hidup Ini ceweknya pun sama begitu, Mas. Tapi bukan karena saya, Tante. Karena anaknya sendiri. Alah, kamu Amel juga juga- sering jalan sama anak saya. Ibu jangan marah-marah sama cewek saya ya. Terus uangnya selama ini kamu kemanain? Lah, terserah gue pakai buat apa? Dino! Nggak pantas kamu di depan orang seperti ini, Dino. Udah amat. Gak peduli gue. Begini Amel. loh, Mas, kelakuan anak saya, Dari Mas. dulu, Mas, saya disalahin mulu, Mas. Amel, kamu kuliah juga? Kuliah, satu kuliah sama Dino. Satu kampus? Satu kampus. Kamu masuk kuliah? Saya masuk. Dia jarang masuk?
Dia nggak tahu, pokoknya saya ketemu dia kalau dia pulang kuliah. Dari rumah jalan, Mas. Dia nggak pernah bolos. Uang pun selalu lancar saya bayar tiap bulan. Gue capek, Bu, belajar. Lu aja belajar, sono. Dino, bener kalau nggak? dari awal kamu tidak mau kuliah, bilang, Dino. Mama sudah keluar biaya banyak, Dino. Jadi lu nggak ikhlas biayain gua? Astagfirullahaladzim, Mas. Masya Salahin Allah. dulu kan. Dino, saya mau tanya. Dino, bener nggak menurut ibu kamu seperti ini karena pacar kamu? Enggak lah. Jadi Nggak ada karena... hubungannya. Tapi dari dulu saya disalahin mulu mas, selama pacaran. Salahin mulu sama ibunya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Tapi gini, saya nggak tahu namanya siapa. Amel. Amel. Amel juga harus bersikap sebagai penengah antara ibu dan anak. Ya. Jadi saya berharap Amel bisa jadi mediasi atau mediator di antara kedua belah pihak kubu ini, sehingga bukannya kamu malah ngerasa gue disalahin mulu, gue disalahin mulu, tapi malah justru Amelnya kayak Amel itu membuka jalan buat dia supaya komunikasinya lancar. Ngomong aja belum bener lu, mau ngurusin hidup orang. Bener-bener Jadi kayak mediator sebenarnya. Udah mas dulu, cuman ibunya tuh selalu berprasangka buruk mas ke saya. Oke, kamu pernah nasihatin pacar kamu nggak? Pernah. Apa tanggapannya? Tapi dia juga bandelnya gitu-gitu doang mas. Apa tuh bandelnya? Ya paling cuman cabut juga kemana sih mas sama temennya? Gitu-gitu Katanya doang uang SMP, gimana uang di bayaran kamar, semesternya Mas. diambil. Sering Kalau masalah uang saya nggak tahu. Uangnya dipakai buat kamu nggak? Enggak, saya mah pakai uang saya Kamu sendiri. sering ditraktir sama dia? Enggak. Nggak pernah? Ditraktir paling kalau makan, jalan-jalan juga kita jalan gitu doang. Oke. Cuman ibunya mikirnya sama saya mulu uangnya. Terus dia suka mabok-mabokan nggak? Sama saya sih nggak pernah ngajak saya. tapi di bandel. rumah, Mas, sering di kamarnya saya sering menemukan botol minuman, Mas. Tahu soal ini nggak? Dia suka nongkrong sama teman-teman mabok-mabokan? Kalau nongkrong tahu, cuman kalau mabok Nggak tahu. tahu. Kamu ngeliat auranya si Dino ini gimana, Ray? Iya, orangnya cukup menyebalkan sih sebenarnya, energinya sangat negatif sekali, makanya saya nggak mau deket-deket. Negatif tuh menular. Iya. Dan ini pasti buat lingkungannya juga jadi menularkan energi negatif ya, Ray? Iya betul. Kamu masih betah pacaran sama Dino? Udah dia baik sama saya mas. Entahlah siapa yang nggak betah pacaran sama gua. Ya mungkin selama ini uang-uang kuliah tuh dipakai untuk mereka berdua pacaran, untuk dengan Ibu jangan teman-teman. soto ya. Ya Allah, Nak. Ibu udah malu-maluin saya di Keterlaluan sini. sekali kamu Malu-maluin sama pacar saya. ibumu, Nak. Saya malu teman saya. Ayo pulang. Sudah, kamu nggak usah pura-pura. Kan? Kamu kan? Ibu kurang ajar loh pacar saya. Gue jelek mulu di mata keluarga lo tau nggak? Padahal kelakuan lo sendiri. Gue yang disalah-salahin terus. Ayo kita cabut aja. Bisa masuk lagi nggak? Bisa masuk lagi nggak? Dino, bentar. Amel. Dino, bentar. Sini. Ya. Kita di sini mau cari solusi. Jangan tinggalin ibunya sendiri dong di sini. Bantu dia orang yang ngelahirin loh. Yang ngebesarin, ngerawat. Waktu lo sakit dikasih makan, dikasih obat, dibawa ke dokter. Masa sekarang main tinggalin dia aja di sini? Iya. Gak peduli. Gak gampang loh perjuangan seorang ibu. Kamu kan juga seorang perempuan. Nanti kalau punya anak begitu sama Saya anaknya, disalahin mulu mas. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. bukan masalah disalahin, tapi kamu bisa ngerti nggak? Beliau ini khawatir Tapi saya karena udah anaknya jelasin, seperti ini. Mas. Saya Dan udah kamu jelasin dilihat orang yang paling terus. deket sama dia. Tapi saya udah jelasin terus. Tapi saya dipojokin terus gimana dong? Kamu dilihat mungkin nggak pernah melakukan apa-apa. Karena nggak selama ini nasehatin. jalannya selalu sama dia, Mas. Tuh, mungkin selama jalan sama kamu, Dino malah makin kayak begini. Ini kan bukan sama saya mas. Sama saya biasa aja tuh, dia nggak pernah kayak gini. Ini ya kalau saya lihat. Aduh, Nak. Ya Allah, kapan sih kamu insafnya, Nak? Ibu tuh sayang sama kamu. Saya enggak. Ibu nggak Apapun yang ikhlas kamu sayang sama berikan saya. Oke, selalu Dino, dituruti. ambil duduk dulu. Sini. Saya mau tanya Dino. Ya. Kalau boleh milih nih, milih ibu atau pacar? Pacar gua lah. Astagfirullahaladzim. Ya iyalah, nanti gua hidup sama dia. Emang gua hidup sama ibu gua. So, Lu dari kecil ngurusin gua, lu nggak ikhlas. Gua ganti biayanya ntar.
Ya Allah, ya Sebenarnya Rabbi, ya, Dino. bisa aja loh beliau ini meninggalkan kamu, meninggalkan Dino yang kecil, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, udah dikasih Ya bodo amat, gue jadi gelandangan. Iya, tapi dia nggak ngelakuin itu. Ya udah, siapa suruh dia mau ngelakuin itu? Roy, ada sesuatu yang mau kamu sampaikan nggak buat Dino? Atau ada yang kamu lihat mungkin? Ya, saya ngerasa dia dengan kelakuan seperti ini dia kan sangat buruk sekali. Energinya gelap dan menurut saya Biar kelihatannya Dino ya. Lagi-lagi. Oke. Saya lihat Dino enak baik kok. sebenarnya sih baik tapi harus di training berulang-ulang. Gimana kamu melihatnya? Saya melihat ada sosok gaib yang saya gambarkan di sini. Oh, ini maksud kamu gambar karena kamu merasa dia hadir. Jadi sebenarnya mereka gelombang pikirannya dipengaruhi oleh makhluk astral, makhluk gaib ini. Seorang perempuan yang penuh dengan emosi dan amarah. Jadi lu nganggep gue setan? Hah? Ya Allah, Lu kali kayak Dino. gitu. Enggak. Dino. Roy melihat ada sosok gaib yang ada di mana, Roy? Di sekitar tubuhnya Dino. Berarti nih Boy banget. kayak ngikutin Dino. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bilang ya, di sini full banget energi negatifnya, termasuk Dino. Jadi ini yang hantu perempuan ini yang mempengaruhi semua acak-adut ini. Pada dasarnya Dino sebenarnya emang tukang ngebantah, tapi ditambah lagi dengan hal-hal yang enggak ini, jadi kan tambah parah. Saya mau tanya, Dino pernah nggak selama ini datang ke tempat-tempat keramat? Emang gue dukun apa? Pernah nggak ke tempat kayak misalnya kuburan? Atau Ngapain nggak gua datang ke situ? dukun, ke goa, ke gunung untuk cari Mending gue ilmu? clubbing. Iya pernah. Gue nggak? mabok. Ya Allah, Iya. Dino, Pertanyaan tahan saya- Tenang pikiran gua. Sopan sedikit, Pernah nak. nggak? Karena Roy ngelihat ada sosok itu. Nggak Saya pernah? jujur 100% lihat sosok itu. Saya melihat Winda sangat sedih karena perilaku anaknya. Ternyata selama ini ada sosok gaib di dalam tubuh anaknya. Ada sosok makhluk gaib di sini. Dan saya pesankan sekali lagi ya, kalau saya. Lalu, Ngapain gue datang ke sini? saya nggak suka kalau orang nggak sopan sama ibunya. Bahkan kepala kamu bisa saya pecahin. Walaupun saya lembut, tapi saya kan bisa. Lu berani ceng sama gue, hah? Duduk. Ngomong lu gue Kok lagi so jagoan sih? Lah, Oh, kalau so jago lu kenapa? Duduk. Lu gak suka juga sama gue? Gue gak suka sama Terus mau lu apa? Hah? Lu siapa sih sebenarnya? Lu mundur. Nggak boleh gitu, Dino. Lo tuh bikin malu ibu lo bikin malu pacar lo. Dan lo nunjukin kualitas lo tuh kayak gimana. Cuman segini doang. Iya. Urusan gua, lu urusin aja hidup lu sendiri. Kamu ngeliat apa lagi, Ron? Dan saya melihat di sini ada faktor dari ibunya. Apakah benar, Bu? Saya ingin bertanya dengan jujur, ya atau tidak saja ya jawabannya. Kamu pernah melakukan semacam ritual atau perjanjian gaib di satu goa? Nggak ya? Gak pernah, Bu. Saya melihat ada semacam tanah-tanah dan ada banyak kelelawar goa dan kemudian jalannya rusak. Dan saya ngeliat di sini kamu ada perjanjian gaib. Apakah pernah? Orang ngomong apa? Atau Ibu tidak? inget dulu. Pernah nggak? Di masa lalu, Pak. Ibu. Saya tanya sekali lagi. Apakah pernah Anda masuk ke dalam goa dan melakukan perjanjian gaib? Iya, Mas. Apa perjanjiannya sih, Bu? Intinya meminta kekayaan sebenarnya. Kalau ibunya dapat kekayaan, apa yang ibunya kasih? Nah, Harus berdampak. korbankan tuh apa? Lalu kemudian setelah ritual dan itu
kejadian ini mulai perlahan-perlahan muncul. Anaknya jadi nggak terkendali, seperti itu. Jadi ini karena ada makhluk astral yang nempelin dan ini dari perjanjian gaib ibu. Iya. Kalian pada sotoy banget sih ya. Kalian dukun ya? Tahan, nak. Ibu bener nggak pernah melakukan itu? Iya, Mas. Pernah. Waktu itu gara-gara apa? Untuk apa datang ke sana? Itu dulu, Mas. Sewaktu saya punya usaha. Waktu itu saya sedang susah, Mas. Dan ada seseorang yang memberitahu saya untuk jalur seperti itu. Supaya saya usahanya maju, lancar, dan saya bisa kaya. Berhasil nggak? Iya, Jadi maju? sempat maju, Mas. Tapi nggak berapa lama. Oh, jadi ibu sendiri. Maafin ibu, nak. Maafin ibu, nak. Ibu dengar dulu aja. Ibu dengar dulu aja. Ibu dengar. Gimana, Roy? Ada tumbalnya? Saya melihat ada tumbal. Saya melihat ada tumbalnya sebenarnya. Tumbalnya kakeknya. Inilah yang berdampak sebenarnya membuat anak kamu jadi goyang goncang. Iya. Ini yang membuat kamu jadi goyang goncang. Saya melihat sosoknya datang loh di sini. Itu suara tadi ya? Iya. Kemarahan yang sama dengan kemarahan Dino. Satu frekuensi. Ini apa yang harus dilakuin supaya Dino bisa pikirannya normal, nggak kayak gini. Terus ibunya juga bisa, ya Iya, Mas. baik-baik aja gitu. Ini Amel pasti nggak tahu apa soalnya. Iya. Sebenarnya banyak sih yang udah terjadi ya. Kakeknya juga udah jadi tumbal lagi. Kakeknya, ibu, ini kakeknya Dino berarti. Berarti bapaknya Ibu Winda masih ada. Sudah meninggal, Ibu Mas. bilang gua anak durhaka. Ternyata ibu juga yang anak durhaka ya. Bikin kakek meninggal. Tahu nggak kenapa? Kakek yang meninggal. Kenapa? Karena dia nggak setuju Dino yang meninggal. Jadi dia mengorbankan dirinya. Jadi mengorbankan diri Kakek kakeknya tersebut supaya Dino tidak meninggal. Tuh, lu semua pada tahu kan sekarang jadinya. Yang jahat siapa? Jadi dia ada setannya, Mas. Gimana, Roy? Menurut saya iya. Kita udahan aja ya. Gak bisa gue pacaran sama setan. Kamu jangan dengerin dia. Ya Allah, Dino. Pacaran sama setan. Bu. Iya, Mas. Lu Dino, nak, maafin ibu, Bilang nak. gua kayak lu pada bilang gua kayak lihat ya. Nanti gua kesini lagi. Maafin anak saya, Mas. Ini semua salah saya. Saya nggak akan mengulangi lagi, Mas. Saya sudah berhenti dari dulu. Saya sangat menyesal kalau anak saya akhirnya seperti ini, Mas. Oke, Roy, kalau dia diikutin seperti ini, apa harus ada cleansing buat Ibu Winda? Ya. Apa yang harus dia lakukan? Di rumah mungkin? Oh. Iya, baik. Untuk supaya menghilangkan makhluk-makhluk gaib ini dari hidupnya Winda. Saya mau kamu menanam tanaman daun dan bersebelahan dan dipupuk dan sehingga bisa menjadi besar daunnya dan daun dan semoga bisa kau petik dan airnya kamu rebus dan akhirnya dicuci mukaan atau dibuat mandi dia supaya nggak ketahuan. Kamu kasih air mandi aja biar nggak ketahuan. Iya, Mas. Iya. Mudah-mudahan anak Makasih, ibu Mas. bisa normal kembali, bisa sehat lagi, Iya, Mas. dan bisa nurut lagi sama ibu ya. Iya, amin, Ya, Mas. terima kasih ibu. Jangan pernah diulangin Sama-sama, lagi ya Mas. bu, Iya. menggunakan gitu-gituan. Karena bisa kemana-mana efeknya ke keluarga kita. Terima Iya. kasih, selamat malam. Penyesalan
terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita terjebak masa lalu yang penuh kesesatan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ibunya sakit parah akibat terkena ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Ini 2 tahun belakangan seperti itu terus? Iya. Sakitnya? Seperti itu, cuman kalau setiap malam selalu merintih. Malam aja? Malam merintih, Kalau lebih siang, sakit. Sakit pagi, biasa, sakit tapi nggak terlalu parah seperti malam. Malam baru kuat Iya. banget rasa sakitnya. Oke. Ya mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu penyebabnya apa. Iya. Dan mudah-mudahan ya kalau misalnya memang ada kaitannya dengan hal-hal mistis dan gaib bisa sembuh ya. Iya, amin, semoga. Oke. Tapi Anda nggak pakai ini kan, datang ke dukun atau apa segala macam untuk ngobatin Belum ini? pernah. Baik, Mas Andri, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri, dengan tanggal lahir 19 November 1987 dan mendiami nomor rumah 37. Sosok yang kurang bersyukur atas apa yang sudah ia miliki. Ambisinya akan sesuatu terlalu berlebihan hingga membuatnya selalu merasa kekurangan. Saya melihat masa lalunya sangatlah buruk. Hanya ada hal-hal negatif yang sampai saat ini masih tersisa dalam hidupnya. Entah mengapa saya merasakan saat ini hidupnya penuh dengan kesengsaraan dan hanya menyisakan kesedihan yang mendalam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Andri, dengan tanggal lahir 19 bulan 11 1987 dan nomor 37. Iya. Andri ini ibunya sakit udah 2 tahun. Sakitnya tuh di bagian tenggorokan dan juga di dadanya. Katanya sering nyesek dan Iya. bahkan hampir setiap malam merintih kesakitan. Sudah dibawa ke dokter, tapi menurut dokter diagnosanya hanya penyakit tua biasa. Belum pernah dibawa kemana-mana lagi kayak ke dukun, kayak gitu. Pengobatan alternatif juga belum ya. Iya, belum. Tapi malam hari ini memang datang ke sini mau tahu penyebabnya apa dan mudah-mudahan bisa disembuhkan ibunya. Ibunya dibawa nggak? Iya, Ada ibu yang dibawa ke sini. ada. Oke, Anda sudah berkeluarga? Sudah. Oh, oke. Ini ibu mertua atau ibu? Ibu kandung. Bukan. Gimana? Roy? Oke, baik. Ibu kandungnya ini tampaknya diusilin. Diusilin? Dijahili oleh orang. Jahilin. Dijailin orang? Oh, Anda punya musuh nggak? Saya tidak pernah ada musuh. Terus ibu ini sakit udah 2 tahun ya? Iya, Sudah 2 tahun. Dan sakitnya itu aja ya? Iya. Menurut saya mencium bau hawa gaib sih di sini. Iya, ada hawa gaib yang muncul di tubuh Andri. Ibunya sakit sudah 2 tahun. Istri Anda baik-baik aja tadi? Iya, baik-baik saja. Hawa kayak gimana? Jadi saya merasa bahwa ada seseorang yang iseng terhadap ibu Anda sehingga ibu Anda sakit tidak wajar selama 2 tahun. Tetapi siapa masih dirahasiakan dan masih belum ketahuan. Kalau kamu ngelihat ini ngejailinnya sebenarnya ke Mas Andri tapi kena ke ibunya atau memang langsung ke ibunya? Roy? Sebenarnya langsung ke ibunya.
saya. Siapa ya? Dari keluarga kah? Dari keluarga atau tetangga atau siapa? Iya, ya inner circle-nya sih itu aja ya. Tapi orang dekat. Mas coba dekat. diingat-ingat lagi. Hubungan dengan keluarga seperti apa? Saya baik. Dan keluarga besar? Iya, baik dengan keluarga besar. Dengan tetangga? Tetangga juga baik. Nggak ada yang punya masalah sebenarnya? Tidak pernah ada. Ya, biasa aja. Teman-teman? Teman-teman juga biasa aja, seperti biasa. Sebelum sakit ibu Anda seperti apa kondisinya? Biasa, normal. Dulunya seperti normal. Nggak ada tanda-tanda udah mulai mengeluh ini itu? Nggak ada. Penyakit itu tiba-tiba. Sekarang bisa jalan tapi? Bisa jalan. Di sini sebenarnya gini loh, Andri harus tahu ada namanya teluh. Itu yang paling sakti, guna-guna hebohnya lagi. Ada disihir, santet. Ada one of them yang kayak gitu loh. Ada one of them ciri-cirinya kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tuh penasaran ibunya didiagnosa dokter apa ya? Dia bilang sakit tua, sakit biasa. Tapi saya bingung, kenapa setiap malam merintih kesakitan? Oke, Mas Andri, selama 2 tahun belakangan pernah merasa hal-hal aneh nggak? Mungkin malam-malam ada seperti benda jatuh? Iya. Atau mungkin ada penampakan? Ini ada bayangan kadang lewat. Bayangan hitam. Bayangan hitam. Itulah makhluk halus yang dikirimkan oleh seseorang. Tetapi saya belum mengetahui seseorang itu siapa. Makhluk halus cuma bayangan aja? Iya, bayangan hitam. Karena saya kalau nongkrong itu malam nonton TV, sekilas bayangan hitam. Setiap malam itu. Sabar ya. Ibu kamu umur berapa sih? Saya mau bantuin. Umur ibu saya 55 tahun. Itu masih muda sih. Saya nggak tega loh. Kamu tahu kan saya Roy Kiyoshi itu paling nggak tega sama ibu-ibu di seluruh dunia. Saya juga nggak tega. Nggak bisa. Harus melihat orang tua saya seperti itu. Tuh bisa nangis kalau kayak gini. Lihat ibu-ibu yang beberapa episode lalu menangis pun saya juga sedih ya bawaannya. Saya nggak bisa karena gitu kan pasti sedih banget akunya. Oh iya, kamu bawa ke orang pintar dan segala macam ya? Gimana? Kamu bawa ke orang pintar dan segala macam ya? Kemarin hampir saya. Udah saya bingung kan, hampir. Bawa. Tapi nggak jadi? Nggak jadi. Kenapa? Karena saya pikir itu penyakit biasa. Apa sih gejala? Karena dokter itu biasa katanya. Muntah juga ya? Ya, Ada kelabang nggak di kamar kamu? ya. Ada kelabang juga? Pernah ada? Pernah ada. kelabang? Kelabang yang gede loh, Kelabang Mas. gede. Bukan kelabang kecil. Gede labangnya. Oke. Kau pernah ngalamin fenomena seperti itu nggak? Sementara Roy? Kelabang? Ada. Ada. Oke. Ya, lalat hijau. Lalat hijau. Adakah? Ada. Oke. Kemudian dentuman. Suara. Suara Iya. dentuman kayak ledakan gitu di Ledakan. atap rumah? Pernah. Beberapa kali atau sekali? Beberapa kali. Dentuman ledakan ini adalah sekarang ini bahasa ininya ya. Jadi seperti kayak bola api. Nah, bola api itu seperti banaspati. Jadi kayak makhluk api yang bunyi kebakar. Ya biasanya muncul di pohon pisang. Kamu punya pohon pisang emang ya? Punya. Oh my god. Di sini kecenderungannya agak sedikit sih tahu. Tapi saya pelan-pelan mencoba untuk menggali dulu lah. Jangan terburu-buru karena Ini firasat kamu udah ada ya? iya, rupanya? sih firasatnya udah ada, udah nyantol ya tadi. Dari sini kan saya tulis semuanya di sini. Ada pohon pisang, kemudian juga dentuman ledakan di jam 12 sampai jam 3 kan? Iya. Dan kemudian ibunya nggak tahu kejadian aneh lah. Sekarang nih ibu mendengar saya percakapan seperti ini bagaimana nih? Ibu kabarnya baik, Tapi dadanya suka sakit. dadanya sakit. Oh iya, Oke.
Saya mau nanya dong, Mas Andri, kamu sudah bawa ibu kamu ke medis belum? Yang supernatural akan saya bahas. Iya. Tapi yang medis saya pengen tahu. Medis sudah. Apa? Penyakit dalam? Penyakit apa? dalam juga saya sudah cek. Kata ya ke dokter itu penyakit tua biasa katanya. Tidak ada gejala apapun. Muntah. Muntah, sering muntah. Sesek dada. Ini di sebelah tenggorokan sering sakit. Yes, paling. Kamu ngelihatnya mungkin nggak kalau Ibu Ami ini dipengaruhi oleh hal-hal gaib atau Iya, Ibu Ani mistis? dipengaruhi oleh hal-hal gaib, makhluk halus. Tetapi saya bertanya seperti ini, siapa dong yang melakukannya? Ada yang ngirim ya? Jelas-jelas Iya. ada yang ngirim. Ibu Ami selama ini merasa Ada ada yang musuh ngirim. nggak? Ada yang nggak suka gitu? Nggak punya musuh, Oke. tapi ini anak saya sering ngeribut sama istrinya. Ada yang ngirim, tulisannya ada yang ngirim dan kasih makan. Artinya orang-orang yang berada di sekitarnya kasih makan supaya drop. Oh, maksudnya gimana? By the way, saya dapat vision nih di dalam gula kamu, di dalam kotak gula. Kamu di dapur, coba kamu dapur deh, cari yang lihatnya gula. Di situ dicampurin ada namanya garam. Campur garam. Iya. Pas pada saat masakan kita nggak tahu nih, dimasukin. Saya melihat dalam vision saya adanya gula yang dicampur dengan garam setengah-setengah 50-50. Jadi terkesan jadi di sini bisa menyebabkan ketinggian sih pasti kan. Nanti nggak usah takut baik. Itu pengaruhnya apa gula sama garam itu, Roy? Jadi gulanya itu sama garamnya itu bercampur. Dicampur Jadi jadi kalau misalnya satu tempat. masak, otomatis kalau kita ada penyakit tinggi, itu pasti kita akan Jadi malah kepancing untuk iya, malah iya. naik. Iya, itu adalah salah satu pemicunya ya. Pemicunya. Nah, pertanyaannya kan masih belum tahu nih. Iya. Siapa sih yang ngelakuin itu sampai bisa masuk ke dalam dapur dan mencampurkan garam ke dalam gula tersebut, dalam toples gula. Berarti yang nggak curiga kalau dia masuk ke dapur dong. Iya. Atau mungkin masuk ke dapurnya nggak diketahui. Padahal dapurnya adalah jarang sekali disentuh sama orang. Dan dapurnya juga jarang banget sih untuk lalu lalang. Kasih makan supaya drop mamanya. Gitu. Saya lihat di sini mamanya dikasih makan supaya drop dan hampir. Maaf ya saya kalau ngomong tuh agak nyelkit ya. Walaupun pelan tapi agak-agak Saya takut. just gitu. Ya tenang ya Mas Andri, Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusinya. Ya ini kita cari sebenarnya sumbernya dari mana ini. Seandainya Mas Andri tahu itu pelakunya siapa dan itunya siapa, apa yang kamu lakukan dan apa ya? Kalau saya tahu itu pelakunya, saya akan tidak beri ampun. Hubungan kamu sama keluarga baik-baik aja, keluarga besar? Baik, cuman saya sedikit sering ribut sama istri. Oh, sama istri. Iya. Ibunya kasihan loh, saya nggak tega kalau lihat ibu-ibu. Kalau boleh tahu untuk masak sehari-hari yang masak siapa ya, Mas? Kadang ibu, kadang istri. Istri yang Selalu ibu Keluar sama ya. istri, dua orang aja. Saya siapapun yang berada dalam tubuh ini keluar jauh-jauh. Loh, Ini dari mana itu? tahu sih. Dari mulutnya? Ya, keluar dari mulut. Tenang Bu. ya. Ibu. Astagfirullahaladzim. Thank you. Dia di Ini istrinya di mana? Diajak masuk aja deh, Om. Dari Dong. belakang. Bawa ke sini deh.
Bawa ke sini istrinya, biar tahu. Itu tadi apa sih? Ini batu Kayak keluar dari mulut tadi mutiara saya gitu lihat ya? ada kayak dimuntahin gitu. Harus. Pas ditarik begini. Ambil. Mamahnya deh. Ibu nggak apa-apa. Udah lebih enakan belum? Ambil Lumayan. air apa ya? Iya boleh minum kali ya. Saya minta air, tapi Siapa melakukan ini? Ini istrinya. Ya. Boleh silakan masuk Istri saya. dan minta tolong minum juga sekali. Silakan duduk sebelah sana, mbaknya. Mbak siapa namanya? Namanya kita ganti ya. menikah sudah berapa lama? 4 tahun. Ini sebenarnya saya kelihatan nih dari angka-angka ini, kamu nih mengalami perpindahan rumah ya waktu itu ya? Iya. Sempat pindah rumah 4 tahun itu dibagi ada rumah yang ditempatinya selama 2 tahun. Iya, Pak. Itu bukan di jalan ini. Ini baru-baru pindah udah beberapa tahun juga sebenarnya. Ibunya kasihan loh. Oke, baik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kelabang ada. Ada. Lalat hijau pun ada. Ada. Kemudian dentuman ledakan di atas loteng plafon. Ya. Pohon pisang Kalau bisa juga ada. ada juga Ada. kan? Saya ngeliat di dalam mata batin saya ada pohon pisang, terus atasnya ada kuntilanak. Kuntilanaknya serem banget ketawanya. Bener-bener luar biasa menyeramkan. Saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan suara untuk itu ya. Tapi di sini ada kuntilanak kan. Yuk pinjam. Bisa nggak coba tolong? Biar dapat gambarannya suara ketawanya seperti apa, Roy. Di rumah ini masih nempel tuh Di kuntilanak. rumahnya ada. Coba. Kencang. Di rumahnya ada kuntilanak seperti itu. Ada di pohon pisang sebelah kanan. Dia ketawa-tawa. Dan pohon ini jangan sampai ditebang. Ketika kamu ditebang, habis sudah semuanya. Kemudian lanjut lagi. Kamarnya di seberang-seberangan ibunya sama itu kan. Betul ya? Kamar ibu seberangan memang. Iya. Oke, ini istrinya Mas Andri. Kita panggil Andri, Iya. ini Bu Ami. Panggilnya apa? Kita panggil dengan nama Dewi ya. Dewi ya. Bu Dewi. Bu Dewi tahu nggak ibunya sakit ini, ibu mertuanya selama ini? Tahu. Oke, katanya Mas Andri sering melihat kelabang, ada lalat hijau, udah gitu ada suara dentuman yang tadi disebutkan Roy. Kamu pernah melihat hal seperti itu nggak di rumah? Atau mendengar suara kuntilanak kayak tadi? Nggak pernah. Nggak Dari pernah ya? pohon pisang itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, masa sih? Terus ya, ini kejadiannya aneh dan ada yang ngirim. Tadi keluar tuh 1 biji ini nih. Tapi masih banyak lagi yang harus dikeluarin. Boleh saya sebut langsung nggak siapa pelakunya di sini? Ini kayaknya kita hancurin dulu deh Roy. Coba. Boleh dihancurin? Boleh. Saya bernebak-nebak kepala di saya ini coba cewek ya. Namanya siapa ya? Tapi Hurufnya emang apa itu ya? tujuannya menyerang ke Ibu Ami. Iya. Jadi saya masih terus mencari huruf A, huruf E dan segala macam di kepala saya. Masih. Ini saya hancurin ya. Hancurin dong. Tapi untung kalian ya nggak ada apa-apa ya. Maksudnya aman-aman. Ini berarti selama ini ada di dalam mulut dan lehernya. Tapi ini bisa dihancurin dulu ya? Hancurkan. Keluar apa, Bay? Ini ada kehadiran makhluk halus hadir nih di sini. Harus dipecahkan. Kok nggak hancur ya dia? Ini sebenarnya sih udah mulai. Yang bener coba kita Dia cokol deh. masuk. Oke. Dia
Lihat deh, itu nggak bisa hancur, Bolong Bay. ya? Nggak hancur loh. Even aku butuh mungkin kain hitam kali ya, biar dia nggak lari-lari ya. Ini harus dihancurin ya, Roy? Iya dong, harus. Dia nggak mampu dibakar, Masuk ke Bay. dalam. Apakah ini mustika kelapa yang sering disebut-sebut orang muncul ketika kelapa dipotong, kemudian ada mustika kelapanya? Kan? Ini tadi saya juga begitu mukul ini dengar suara di belakang, udah gitu kayak ada yang lewat gitu. Seret. Iya. Udah om. Hancurin dia. Kita taruh sini. Kita hancurin. Coba. Hancur ya. Pecah. Ih, berhasil. Ini kayak pearl, kayak mutiara tapi negatif ya. Sudah hancur, jadi harus di. Ya, Tapi kamu ngerasain ada energi negatif dari situ memang, Roy? coba saya lihat lagi. Dari 100% sih dia udah turun ya. Tadi 100% full energi makhluk halusnya. Tapi sekarang saya ngerasain 60-50 makin turun sih. 60-50-40%. Oke. Cak, kamu ada yang mau ditanyain nggak? Aku penasaran banget sih itu apa tadi. Terus energinya menurun itu setelah mutiaranya keluar. Itu yang menyebabkan energinya turun. Setelah mutiaranya keluar, energinya turun, lalu kemudian mutiaranya dihancurin, malah makin drop. Dia dropnya nggak drop gini ya, tapi dropnya kayak. Pelan-pelan. Dan saya rasa ya mungkin ibu nih sekarang dia jauh lebih enakan dikit kan ya. Ini kalau dia Ini ada begitu dendam nggak sih? kuat serangannya, berarti dendamnya juga begitu kenceng dong sama Ibu Betul Ani. sekali. Siapa sebenarnya Roy? Ini pelakunya tapi mereka kenal. Pelakunya mereka kenal apa tidak? Saya mau lihat lagi. Ibunya perlu tahu nggak? Hancur ya. Oke, baik. Saya akan coba memperhatikan, tadi sudah hancur sekali. Berarti itu kayak dimasukin secara gaib atau dimasukin dalam makanan sebenarnya, Roy? Iya. Dikirim tanpa sadar atau lewat makanan diminum, Lewat dimakan? makanan. Lewat makanan. Living room. Oke. Nih, saya jelasin ya. Saya bongkar ya semuanya. Oke. Siapa aja. Kelabang ada, lalat hijau ada, kemudian dentuman ada, pohon pisang juga ada. Intinya mamanya mau dibikin. Kemudian ada yang lucu di sini yang bikin saya makin gegetan. Satu botol itu garam dicampur ke dalam gula demi menaikkan darah tingginya. Jadi seperti kayak zeng gitu, Jadi pusing hipertensi, gitu. iya. Nah, yang bisa masuk akses dapur adalah istrinya Istrinya Andri. Mohon maaf, maksudnya. jawaban saya ya atau tidak. Ini pertanyaannya apa, Roy? Gini ya, pertanyaan saya ya atau tidak. Seperti ini. Kamu yang melakukan itu ya, supaya kamu bisa melukai dan iniin mama mertua kamu. Ya atau tidak? Saya nggak mau denger. Enggak gitu maksudnya. Saya nggak mau. Ya, enggak. Iya. Ternyata istrinya yang melakukan itu dengan alasan karena sakit hati kepada mertuanya. Sebentar. Iya mas, No, terus salah. Kamu Dengar dulu. Dia melakukan, tiba-tiba saya yang punya vision di sini. Dia melakukan ini karena dia merasa dirinya selalu salah di hadapan mama kamu, terutama dalam hal masakan. Sebentar, duduk kurang dulu, enak duduk dan dulu. segala macam. Boleh duduk gak ini? Kalau Dengar duduk dulu. saya nggak akan selesaiin nih. Ini biar Roy selesain dulu, ya, tenang dulu, dengar dulu. Jadi kenapa kamu yang nyampurin Iya, saya garam yang dalam nyampurin. gula terus bikin mamanya menikah?
kirim penyakit-penyakit ini? Iya, Iya, yang bisa masuk akses dapur dia juga bener. Dan dia udah mengakuinya juga. Alasannya? Itu secara logika juga udah masuk ya. Iya. Akses dapur dan segala macam, living room, kelabang. Alasannya adalah gini, ketika sang istri masak selalu dibilang nggak enak. Kemudian ketika lagi berbincang-bincang, selalu saya salah terus. Oh, jangan emosi. Jangan emosi dulu. Lebih ke karena ada sebab, ada akibat gitu. Ngerti maksud saya, Pak? Iya, ada sebenarnya akibat. Ini kamu memang mengalami hal seperti itu. Iya. Kak. Disalahin terus. Iya, Coba ceritain, Aja kenapa sih? disalahin sama mertuanya? Saya nggak disukai sama mertua saya. Apa? Ada denger? Saya nggak disukai sama mertua saya. Saya di KDRT sama suami saya sendiri. Dipukul. Iya, DRT-in. Oh, pantes tadi kamu juga udah langsung Udah mau berdiri mukul langsung. mau pukul. Saya nggak kebayang kalau sampai di rumah. Ibu sayang dia. Hah? Jangan. Andri. Saya mohon jangan. Oh, apapun itu kita cari solusi, jangan sampai lakukan kekerasan ya. Ya, apalagi sama perempuan. Tolong jangan. Andri. Kamu Selama ini Andri. Nggak boleh sama kamu yang buat ibu aku seperti ini. Andri, ingat mak ibu Andri. Awas dia di rumah ya. Istri apa kamu? Dengerin dulu, Andri. Ini kan istrinya. Kamu Tapi nggak bener boleh nggak melawan kasih KDRT? tahu. Bener nggak? Sering mukulin istri, bener nggak? Bener atau nggak? Iya. Bener. Tapi udah dia juga. Masak gak enak, malas. Diem kamu diem dulu. Saya tahu dia pelakunya, tapi saya nggak suka kamu men-treat dia caranya dengan KDRT. Ibu saya Gimana? Iya. dibuat sakit selama 2 tahun. Kamu tahu kan nih, ibu kamu juga, dan ini juga seorang wanita. Jadi kamu harus tahu cara memperlakukan wanita seperti apa. Bukan hal yang kayak ngomel dan seperti itu. Gak bijak. Selama 4 tahun saya nikah. Andri, ingat ibu Andri. Lu? Andri. Sabar. Buat ibu aku seperti ini. Nanti nggak juga akan ada nyakitin masalah, aku. nggak akan ada solusi loh kalau misalnya begini ngamuk-ngamuk. Ini kasihan ibunya masih belum 100% sembuh loh. Duduk dulu. Siapa yang tega? Duduk! Iya. Duduk dulu. Hey, Udah duduk. kamu belum pernah lihat saya marah ya? Di sini, Dengerin dulu. Kamu di belakang saya aja. Supaya nggak dia apa-apa ya. Ibu tolong tenangin Awas, anaknya dulu. Andri. Ini kasihan ibunya sakit loh. Andri. Kamu tahu juga nggak kenapa saya ngerasa benci juga sama kamu? Kenapa? Kamu suka main cewek zaman dulunya. Bener begitu? Kita salah. Bener begitu? Apakah seorang istri bisa bertahan ya kalau ketahuan suaminya main perempuan? Biasalah laki-laki ya. Biasa. Biasa laki-laki. Nah sekarang lu minta supaya istri lu bener. Sedangkan lu dulunya main cewek terus gonta-ganti. Apakah seorang istri tidak terluka? Gimana rasanya? Rasanya gimana? Nah sekarang dia melakukan ini semuanya karena ada sebab dan akibat. Lu mesti ngerti. Ya istri seperti ini. Malas selama 4 tahun saya nikah. Belum punya keturunan. Diajarin dong supaya nggak malas. Kasih contoh dong gimana harusnya. Jangan cuma nyuruh. Iya. Sekarang kalau udah kayak gini, mau nyalahin. Ya laki-laki wajar lah, biasa lah. Saya bukannya gimana ya, saya tuh nggak suka kayak seperti orang tuh jumawa. Lu tahu jumawa kan, Bay? Iya. Kayak Sombong, seolah-olah tuh lu songong. bener. Lu tuh Paling lu bener. tuh sempurna. Tapi Merasa lu main paling sempurna. cewek. Tapi ya, lu nuduh cewek lu yang brengsek, istri lu kayak gitu. Padahal nggak ngeliat dia tuh main cewek berkali-kali. Iya kan? Iya betul. Dan ketahuan Kamu kan? tahu? Dan lewat handphone juga ketahuan kan? Saya ngeliat sendiri berkali-kali. Diam kamu, diam! Dan Kenapa? dan lihat sendiri. Iya. Jangan banyak omong ya. Ingat ibu
Ibu Sekarang gini, lagi sakit. kamu orang tua kamu di mana? Orang tua saya udah nggak ada. Udah nggak ada, kamu tinggal sendiri. Iya. Kamu masih mau pulang ke rumah Rip, dengan mereka? Kamu masih mau baik-baik lagi dengan suami kamu ini? Nggak usah deh Mbak, pulang aja. Kalau menurut Jangan saya, bawa ke kantor ya. menurut saya, Jangan bawa ke kantor ya. jangan nunjuk-nunjuk ya. Buat Dia apa? bintang tamu di sini. Duduk. Pantesan, Bay, di kepalanya ada bekas luka. Ini kenapa? Itu dipukul? Iya. Ibu tahu soal ini, Bu. Ibu pun begitu sama Ibu saya. kenapa Bu. Nggak biarin? pernah menghargai saya. Itu anak saya juga, walaupun mantu. Iya, kasihan ibu mantunya diperlakukan seperti itu. Dewi, yang kamu lakuin itu salah, ya. Yang kamu lakuin itu salah, ya. Yang kamu alamin itu sebenarnya nggak bisa jadi alasan untuk menyakiti siapapun. Tega, Bu ya. Istri Apalagi gua hal seperti ini. Tapi dengerin dulu. Kalau Mas Andri nggak memperlakukan istri seperti itu, nggak akan ada kejadian seperti ini. Betul nggak? Kalau Anda memperlakukan istri dengan benar, nggak akan sampai ibunya sakit. Berarti siapa penyebabnya? Ya, dia sendiri juga. Terus satu lagi, Bay, yang belum terungkap. Dia itu temperamennya minta ampun, Bay. Kelihatan. Kalau malam nih, lagi dia salah kata dikit langsung digampar sininya, Bay. kayak seperti itu karena Ma- dianya ma- mas- becus jadi istri. Kamu boleh duduk dulu di sini. Kamu duduk Awas di sini. ya di rumah ya. Duduk dulu di sini. Jangan ke rumah dulu. Jar. Ibu, sekarang saya mau tanya, Ibu gimana? Udah mendingan atau masih sakit seperti sebelumnya rasanya? Udah mendingan. Oke. Yang penting sekarang Ibu baik-baik aja, diperiksa lagi kesehatannya, dijaga kesehatannya, dan mungkin Ibu yang paling didengar sama anaknya. Mudah-mudahan kalau Ibu bisa meluluhkan hati anaknya untuk bisa berbuat baik, termasuk memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan Ibu dengan baik. Mudah-mudahan ini semua berangsur-angsur dengan baik, termasuk keluarga anak Ibu dengan istrinya akan kembali baik-baik aja. Tapi sekarang saya rasa buat Dewi, kalau saya jadi kamu, saya butuh waktu untuk menyendiri sampai semuanya tenang. Tapi semuanya sekarang di tangan kamu. Kamu mau kembali ke rumah, hadapi ini semua atau tidak, semua terserah kamu. Siap, Gimana, Roy? baik. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan akhir yang tragis sekali. Karena cowoknya egois dan sang istri adalah pelakunya. Baik, kami harap yang terbaik buat Mas Andri ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi siapapun di sini. Selamat malam, Anda boleh meninggalkan studio. Bang Sofyan, ini tolong kawal Awas dulu ya. dibawa. Ini boleh ninggalin studio juga. Tolong kawal. Awas ya. Silakan ajak ibunya. Ajak ibunya. Yang penting sekarang fokus dulu ibunya sembuh aja. Jangan salahin orang. Cepat sembuh ya, Bu ya. Ilmu hitam hanya akan membuat kita menjadi lebih sengsara pada akhirnya. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Winda dan Andri. Ibu Winda tadi menemukan bahwa anaknya yang selama ini dari kecil sampai besar selalu melawan, bahkan selalu berbuat kenakalan, ternyata dipengaruhi oleh sosok makhluk gaib yang memang didapatnya setelah sang ibu melakukan hal mistis. Sementara Andri di sini menemukan bahwa ibunya mendapatkan kiriman atau serangan gaib dan pelakunya adalah sang istri yang sakit hati karena selalu menjadi korban KDRT dari sang suami. Gimana tanggapan kamu, Roy? Winda dan Andri? Saya nggak respect juga sama Winda. Winda ibunya ya, Iya. ibunya karena dia pernah gitu-gitu ya, Iya. pernah melakukan apa Yang sih? baju hijau tadi kan? Mm-mm. Karena memang saya nggak respect sama anaknya. Yang kakeknya juga meninggal. Saya nggak suka sama anaknya. Kayak ngengkang-ngengkang gitu loh. Sebenarnya dari karakternya juga emang udah nggak baik ya. Iya, nggak Ditambah tahu, lagi kayak- akhirnya energinya sama. Males deh kalau ketemu orang kayak begini, pelajaran juga buat biasa di rumah. Kalau ada orang yang negatif suka ngeluh, setiap hari ngeluh, aduh Bay, ini gini, Bay. Besok kan, Bay, aduh susah banget ya, kenapa hidup gua gini. Terus itu akan menular, apalagi yang sifatnya kasar kayak begitu tadi. Kalau Dan Andri gimana? Untuk Andri sendiri, Andri sebenarnya adalah sebab dan akibat. Dia main perempuan banyak gonta-ganti, ketahuan sama istrinya, tapi dia masih ngerasa kayak, oh wajar gue laki, gue bisa main sama perempuan. Tetapi itu tidak adil. Akhirnya memicu dia untuk
menyiapkan garam, kemudian gula, kemudian juga banyak bermain dengan magic. Ya, akhirnya malah salah juga. Iya, bener. Ica, gimana tanggapan kamu? Tapi kalau yang Mas Andri tadi ya, apapun alasannya, istrinya tuh nggak ada no excuse sih buat Nggak boleh. nggak boleh kayak gitu, Nggak tetap aja. Semuanya bisa diomongin baik-baik gitu sih menurut aku. Ya mudah-mudahan ini pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan kalau lagi ada masalah jangan pernah mencoba cari jalan pintas. Karena jalan pintas justru hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ica, terima kasih banyak sudah hadir di Terima Menembus kasih Mata banyak, Batin. Kak Bayu. Sukses untuk semua karir dan rencana Thank you, baiknya. Ica. Thank you Kak Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima penjelasan dan kasih. pencerahannya malam hari ini. Sama-sama. Pemirsa, jangan pernah menyimpan rasa benci hingga tega menyakiti orang lain. Karena semua itu akan membuat hidup kita tidak tenang dan justru kita akan mendapatkan akibat yang lebih parah dari yang pernah kita bayangkan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.